Shalom teman-teman, selamat siang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan kiranya sahabat sekalian senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Nah, pada sesi ini kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan ataupun tanggapan yang begitu luar biasa dari Pak Jenderal Tobing terkait dengan dinamika yang terjadi di sekitar kita beberapa waktu belakangan ini. Di samping kita teman-teman, beliau juga pernah bahkan beberapa kali kita membahas mengenai, beliau juga mengomentari terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Muhammad Kaceh. Dan karena itu mari sama-sama kita simak seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar. Kalian nggak tahu arahnya mau kemana negara yang dibawa. Apakah sudah benar negara ini arah kebijakannya? Ya, kalau dulu katanya garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara itu haluan kita mau dibawa kemana? Arah. Sama aja dengan kebijakan. Tidak nggak boleh menyimpang dari apa? Menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45, terutama pembukaannya, karena arahnya sudah ada di sana. Ya, garis besarnya sudah ada di sana, tetapi bagaimana mendetailkannya? Inilah diperlukan orang-orang yang berkarakter dan memiliki kompetensi. Jadi jangan salah ya. Jangan salah kita menafsirkan sesuatu. Coba kita pikirkan matang-matang. Ya, mengapa Pak Mahfud berbicara seperti itu? Apakah itu memang disebut kudeta? Karena dia masih ngomong kalau di negara lain sudah dikudeta. Ya, sudah dikudeta, yang mana yang dikudeta? Presidennya yang dikudeta atau pejabat-pejabat ini? Makanya coup of d'etat itu. Kalau kudeta sudah pernah berlangsung kok di negara ini. Jangan dikira kudeta sudah tidak pernah terjadi di negara ini. Bisa. Tetapi kalau kita tanya, siapa yang akan mengkudeta? Bagaimana mereka mengkudeta? Kalau di intelijen ya, itu ada namanya unsur utama keterangan sebelum mengambil keputusan. Pertama, pertanyaannya yang harus dijawab, apakah akan terjadi kudeta di negara kesatuan Republik Indonesia? Kalau iya, nah itu orang intel yang menjawab. Kalau iya, bagaimana kudeta itu dilaksanakan? Siapa yang akan mengkudeta? Dan berapa kekuatan yang bisa mengkudeta? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Dijawab siapa? Dijawab oleh intelijen. Untuk memberikan informasi sehingga mengambil keputusan. Jadi kalau di Menko Polhukam itu nggak bisa bekerja sama dengan BIN. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Sehingga keluarlah dari mulutnya. Orang disuruh berpikir. Itulah mengapa terjadi kudeta di negara ini. Apa karena korupsi merajalela sehingga akan terjadi kudeta? Tolong, paradigma di negara lain tidak sama dengan paradigma di negara ini. Contoh, kalau di Cina koruptor ditembak lagi. Setelah dia keluar dari penjara, masih boleh ikut terlibat di dalam politik. Lama-lama menyesal nanti orang kalau dia tidak korupsi. Ini yang membuat pemikiran kita akan terbelenggu di sana. Wah, lebih bagus saya korupsi. Korupsi 5 tahun saya bisa dapat berapa miliar. Saya tanam di peti besi, saya taruh di rumput nggak ketahuan. Setelah saya keluar saya orang kaya. Apakah ada orang dalam waktu 5 tahun bisa dapat uang, bahkan ada yang triliun? Itu we have to think about it. Okay? Let's think about it. Mari kita pikirkan. Ini cara berpikir manusia Indonesia. Toh nanti kalau saya punya uang yang tidak ketahuan, oh saya bisa lagi jadi pejabat. Lihatlah, mantan koruptor aja bisa dipilih lagi di anggota DPR. Nggak bisa dipilih jadi bupati, jadi anggota DPR. Nggak bisa jadi anggota DPR, dipilih jadi bupati. Ya kan, karena apa? Karena otak kita demokrasinya bukan demokrasi Pancasila, demokrasi Wanipiro. Nah, inilah paradigma kita. Terus mau bagaimana? Solusinya tidak ada jalan lain, kembali ke jati diri bangsa. Puji Tuhan. Nah teman-teman, itu komentar ataupun tanggapan dari Pak Jenderal Tobing yang juga prihatin terkait dengan dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat kita ataupun di bangsa kita beberapa waktu belakangan ini. Nah teman-teman sekali yang masih mengingat mengenai pemberitaan ataupun memang
mengenai video yang beredar di media sosial terkait dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD. Tetapi saya lihat dalam komentarnya Pak Jenderal Tobing, beliau hanya mempertanyakannya ini maksudnya ke arah mana. Nah, teman-teman sekalian, terlepas dari semuanya itu, tadi beliau ini juga konsen sekali ya membahas mengenai ya jati diri bangsa kita Indonesia. Dan kalau kita berbicara mengenai jati diri bangsa ini, tentu kita akan kembali kepada Pancasila, kita akan kembali kepada NKRI, kita akan kembali kepada UUD 45. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian lihat ya di media sosial, mungkin ada yang sudah mengetahuinya ataupun ada yang belum, ya terkait dengan Pancasila kita, kebinekaan kita, NKRI kita, ya UUD 45 beberapa waktu belakangan ini memang mendapatkan satu tantangan yang luar biasa, satu tantangan yang begitu dahsyat, karena orang sudah banyak ya, kita lihat di media sosial ini sudah terang-terangan menyatakan adanya sistem lain yang ditawarkan sebagai solusi atas problem katanya yang sedang dihadapi, yaitu yang kita lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu ya, ketika ada orang-orang yang melakukan konvoi dan kemudian bersuara mengenai ya, Islamiyah Khilafah, dan itu teman-teman ini luar biasa sekali ya. Memang kita sebagai orang yang tidak beragama sama dengan mereka ya, kita memang perlu juga membatasi diri mengomentari terkait dengan hal itu, tetapi dalam konteks sebagai warga negara tentu kita perlu bersuara dalam rangka kita mendukung terutama Pancasila untuk tetap sebagai dasar negara, tetap sebagai falsafah kehidupan berbangsa. Nah, ini penting sekali teman-teman, dan memang tokoh-tokoh intelektual seperti Pak Junius Tobing ini dibutuhkan untuk kemudian pemikiran-pemikiran ini bisa merangsang cara berpikir kita ataupun cara bersikap kita sebagai warga negara, karena sudah saatnya kita tidak boleh lagi hanya berpikir mengenai komunitas kita sendiri ataupun orang-orang yang seagama dengan kita, tapi sudah saatnya kita keluar dari zona yang seperti ini dan kemudian mulai hadir menyuarakan kebenaran, keadilan, kebaikan untuk bangsa kita Indonesia. Ini penting sekali. Karena Alkitab kita pun juga dalam Alkitab Yeremia, Tuhan mengajarkan bahwa berdoa dan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang ataupun di mana kita berada. Karena sesungguhnya kesejahteraan kota ini ya kesejahteraan kita juga. Kalau bangsa kita menjadi bangsa yang luar biasa, menjadi bangsa yang sejahtera, maka tentu saja bangsa ini akan maju dan kita juga bisa merasakan manfaatnya. Nah, teman-teman sekalian, terlepas dari semuanya itu, hal yang juga menjadi perhatian kita memang beberapa waktu belakangan ini bukan hanya tentang ya Pancasila, bukan hanya tentang NKRI, juga mengenai pengamalan dari Pancasila ini sendiri. Sebenarnya salah satu masih kita ya doakan ataupun dukung ataupun perjuangkan di era media sosial ini mengenai Pak MKC. Dan beberapa waktu yang lalu memang juga Pak Jenderal Tobing ini pernah ya bahkan beberapa kali mengomentari terkait dengan hal itu juga, dan pada akhirnya ya kita membutuhkan orang-orang yang memang menjunjung tinggi integritas dan kemudian bersikap profesional dalam mengambil keputusan-keputusan hukum, sehingga kemudian keadilan itu bisa ditegakkan dengan sebenar dan sebaik-baiknya. Orang-orang seperti inilah yang kita perlukan ya. Kita sebenarnya yakin dan percaya, saya secara pribadi yakin dan percaya kalau semua orang yang ada di bangsa ini, bangsa Indonesia terutama mereka yang kemudian punya kewenangan untuk menegakkan aturan, kalau semuanya berintegritas baik teman-teman, ya pasti bangsa ini cepat majunya. Pasti bangsa ini cepat majunya dan tidak ada lagi orang-orang yang kemudian akan merongrong Pancasila. Nah, mengenai tadi poin yang sangat disoroti oleh Pak Jenderal Tobing, beliau berbicara mengenai korupsi tadi ini teman-teman. Nah, ini juga luar biasa memang. Ya, kita sampai sekarang saya secara pribadi sangat mengharapkan sebenarnya aturan yang diterapkan di Cina itu bisa diterapkan di bangsa kita di Indonesia supaya pada akhirnya ada efek jerah yang nyata ya. Karena orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu juga kan memperkaya diri sendiri, merugikan banyak orang, merugikan banyak kalangan masyarakat dan berdampak terhadap kemajuan negara. Maka harusnya orang-orang seperti ini dikasih efek jerah ya. Kalau aturannya seperti Cina itu teman-teman ya, wah itu luar biasa. Saya yakin pasti ya 0, sekian persen aja lah yang nekat, yang mau untuk melakukan tindakan korupsi ini. Ya, karena kita lihat sekalipun ya ada yang kemudian ditangkap OTT oleh KPK dan segala macamnya, tapi kan kita tidak pernah menemukan bahwa oh ternyata ini orang-orang sudah tidak ada yang korupsi ini, terutama mereka-mereka yang pejabat ini. Nah, bagi yang ada misalnya di eksekutif ataupun misalnya yang ada di apa namanya teman-teman di legislatif atau siapa saja, ya kita harapkan ya saya pikir ini ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang sudah diberikan kepadamu oleh negara, gaji, tunjangan sekian macam,
fasilitas sekian macam, apakah itu kurang? Nah inilah keserakahan manusia. Dan untuk mengatasi hal yang seperti ini, saya setuju kalau misalnya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing ini, agar negara ini ya punya aturan yang tegas terkait dengan tindakan yang melakukan korupsi ini, supaya pada akhirnya orang menjadi jerat dan tidak berani lagi macam-macam. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman. Tapi ini hanya harapan kita sebagai warga negara yang prihatin terhadap bangsa ini. Ya, saya secara pribadi bangga menjadi warga negara Indonesia, tetapi ya dalam hal bangga inilah kita perlu bersuara supaya bangsa ini memiliki orang-orang yang kompeten pada bidangnya dan bukan orang-orang yang kemudian justru merongrong bangsa ini. Nah, itu yang kita harapkan teman-teman. Kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga Pak MKC kita doakan terus karena beliau sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Dan juga terima kasih untuk Pak Jenderal Tobing. Nah, beliau tadi punya beberapa komentar ya, tapi hanya saya lihat itu sebagai informasi. Dan kemudian teman-teman, beberapa hal yang menarik perhatian saya sebenarnya mengenai korupsi ini, itu luar biasa sekali bangsa kita di Indonesia, dan semoga di waktu mendatang ada aturan yang membuat orang-orang yang melakukannya menjadi takut dan jerak. Itu yang kita harapkan. Terima kasih teman-teman. Shalom, selamat siang.